Jadi untuk pasien-pasien sepsis seperti itu. Nah, CRRT ini kan seperti ventilator kita, ventilator ginjal maksudnya. Jadi di sana juga ada mode-modenya, ya, mode yang sesuai dengan kebutuhan pasien nanti. Kita ada 4 mode di situ, ada SCAF, masih ingat kemarin ada, ya, SCAF, CPPK, CPHDF, CPHDF. Nanti sesuai dengan kebutuhannya di situ. Nah, jadi kenapa mode-mode nanti itu akan berhubungan dengan cairan yang akan kita pakai. Nanti cairannya yang sebagai deterjen kita, teman-teman. Deterjen atau untuk membantu proses imunisitosisnya. Ini cairannya kita gunakan untuk kita cleaning atau nanti saat kita running, ya. Cairan ini namanya cairan trismasol. Dia kalau di ada teman-teman sudah pernah dengar 4-4B bikarbonat seperti itu asid. Nah, ini sebagai deterjennya nanti, ya. Oke, kita siapin adalah cairan trismasol. Di sini ada 2 kompartemen. Ini ada 4-4B, kita mix dulu. Jadi kayak aminofluid gitu. Nah, ini nanti ada 2 kompartemen gitu. 4-4B isinya elektrolit 0 kalium 0 glukosa. Jadi kenapa setiap 6 jam sekali teman-teman harus koreksi salah satunya GDS dan elektrolit kalium juga. Seperti ini. Jadi masih satu ini masih baru yang belum kita mix. Jadi garansinya kita buka. Belum pernah lihat ringgung bener ya, banyak selang-selangnya. Ya ini bedanya dengan filter mesin lain itu kita sudah satu paket. Nah, kita tinggal masang aja ke mesin. Nanti kita mungkin bisa perbandingkan. Sama aja mesin apa aja bisa. Cuman kalau ini kita satu mesin ya filternya harus dari Prismatrek sendiri gitu. Jadi kalau HD kan bisa pakai merek lain ya. Kalau CRRT nggak sesuai dengan mereknya masing-masing. Nah, untuk CRRT kita punya 4 jenis filter sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebutuhannya selain untuk treatment nanti ada Prismasol, kemudian filter. Filter ini ada 4 jenis filter. Ada HF20 untuk bayi. Biasanya untuk berat badan 6 sampai dengan 15 kilo. Terus kemudian M60 ini 15 sampai 30 kilo. Terus kemudian untuk pasien dewasa ada M100, di sini ada tulisannya. Atau oxiris itu di atas 30 kilo. Jadi biasanya yang oxiris itu yang selain yang M100 tadi bedanya, kalau oxiris itu jauh lebih bagus untuk pasien-pasien yang sepsis berat. Biasanya yang zaman COVID itu kita biasa lakukan menggunakan filter oxiris. Jadi kenapa lebih paham? Dia ada coating heparin. Nah, namanya juga pasien sepsis ya teman-teman. Di situ kan ada badai sitokain. Ada sitokain yang darah itu lebih pekat dan kemudian harus difiltrasi di filter sehingga filter ini jauh akan cepat clotting. Nah, jadi kenapa oxiris itu lebih efektif untuk pasien-pasien yang sepsis berat. Makanya kenapa yang oxiris itu jauh lebih mahal. Nah, ya tadi ya ada filter, ada cairan, terus kemudian selain untuk CRRT aja, mesin ini kita bisa pakai untuk plasma paresis. Nah, ini teman-teman, TPE, plasma paresis. Bedanya kalau kita plasma paresis ini kita menggunakan filter. Mungkin kalau yang PMI itu atau diapak dia hanya dia nggak pakai filter, tapi hanya kalau kita tahu apa namanya tabung reagen gitu, darah hanya dikocok, diambil plasmanya yang atas, jadi tanpa disaring menggunakan filter. Jadi kenapa banyak di situ apa namanya molekul-molekul yang akan kebuang. Sedangkan kalau menggunakan filter itu salah satunya sepsis juga akan keambil gitu. Kalau itu kan kita nggak tahu sistem apa namanya sentrifugal gitu ya. Jadi cuma dikocok, diambil atasnya aja, plasma yang jelek dibuang gitu. Kalau menggunakan filter ini kita semuanya akan tersaring melalui situ. Ada beberapa partikel yang itu harus diambil atau tidak.
maaf mas bocor. Nanti karena ini semuanya adalah di luar mesin, kalau HD kan kita ada saluran pembuangan ataupun atau ya, kalau kita semuanya nanti akan tertampung di sini. Jadi mesin ini aman untuk pasien-pasien yang nosokomial. Misal kita setelah kita lakukan ke pasien yang infeksius, dilakukan dengan pasien yang negatif itu bisa gitu, tanpa harus nunggu desinfektan dan lain-lain. Mungkin kalau ini cuma desinfektannya hanya di spray alkohol aja gitu. 1000 untuk priming, 5000 unit heparin. Jadi 1000 itu langsung dikasih 5000 unit heparin untuk kebutuhan priming. Nanti seperti ini teman-teman bisa langsung beli heparin ya. Nah, satu lagi 500 lah cukup, satu untuk priming nanti ditaruh di putih ya. Nanti saya jelaskan di belakang untuk bagiannya itu apa aja ya. Terus kemudian ada heparin maintenance yang nanti ini untuk maintenance saat running. Jadi sama kayak HD juga, kita kan runningnya 24 jam atau berhari-hari ya, lebih dari 3 hari. Jadi kebutuhan albumin atau albumin, kebutuhan heparin ini dibutuhkan. Jadi kenapa kita harus koreksi juga PTA-PTT ataupun ACT. Kalaupun nanti ternyata memanjang, kita bisa kasih minimal ataupun free heparin, sama lah. Kemudian di sini ada 5 pump. Mungkin kalau HD lihatnya cuma 1 pump besar gitu ya teman-teman. Ini pumpnya ini nanti yang berhubungan dengan scale yang tergantung. Ada pump dialisa, ada pump replacement, ada pump untuk effluent dan kemudian PBP. Nah, ini kuning effluent atau pembuangan. Scale ya, ditarik nariknya sampai ini. Terus kemudian yang putih PBP ini untuk predilusi atau misal pasien itu free heparin, yang kita fungsikan untuk predilusi adalah si cairan NaCl nanti yang tergantung di sini, ataupun pakai prismatol juga boleh. Terus kemudian hijau ini dialisa yang membantu untuk proses difusi. Jadi hijau ini kalau kita ngapalin, ureum kreatinin itu prosesnya melalui ini, dibantu oleh cairan dialisa. Nanti hijau ini untuk ureum kreatinin. Nah, yang ungu itu replacement untuk membuang benda sepsis. Nanti ada cairan prismatol yang tergantung sebagai deterjennya. Nah, ini membantu untuk membuang sepsisnya. Gitu, ya. Ini replacement. Kuning effluent, putih PBP, hijau dialisa, ungu replacement. Nah, kemudian di sini ada barcode, gunanya untuk membaca berapa jenis filter apa yang terpasang. Misal kalau filter itu tidak sesuai yang dibaca mesin, nanti mesin tidak akan confirm gitu ya. Ini jadi bukan membaca barcode harganya yang teman-teman. Nanti harga itu ada harganya gitu ya. Ini ya. Sesuai dengan jenis filter. Harganya bukan. Ini buat scan jenis filter yang ini untuk blood warmer. Biasanya karena ini prosesnya semuanya di luar, pasien itu kan kemungkinan besar hipotermi ada. Jadi ini untuk membantu nanti menghangatkan ya. Jadi ada tambahan lagi. Nah, kemudian ini tadi ya sudah sekal ya. Yang diperhatikan lagi teman-teman, ini ada untuk menggantungkan cairan nanti. Semua scale ada seperti itu. Ini jangan sampai hilang. Nanti mungkin kalau teman-teman di ruangan bantu ganti-ganti cairan, ini jangan sampai hilang. Harganya 6 juta kalau hilang. Ya, tahu harganya segitu diumpetin jual gitu. Ada nih, persahabatan pernah hilang, Fatmawati hilang, RCM hilang. Nah, yang pinternya orang persahabatan karena ini hilang, teman-teman. Kalau kita nunggu indahnya 3 bulan, harganya juga mahal. Akhirnya pesennya di mana? Tukang. Jadi dengan ukuran yang sama seperti ini bisa pesan. Tapi ya memang bentuknya nggak sama seperti ini. Tapi kalau memang ukurannya sama ya nggak masalah. Ternyata bisa diakal juga ya. Kalau paling 150 daripada 6 juta kan sayang gitu. Apalagi Shopee ya. Ukurannya segini bang gitu ya. Terus kemudian untuk yang pasti setelah kita
nyalakan. Dari mesin kiri mesin ya, dari kita kanan dulu. Jadi nanti jangan telepon malam-malam. Pernah saya ditelepon jam 2 pagi, tanya powernya sebelah mana ya Mbak? Nanyain powernya, saya lupa ngasih tahu Mbak. Malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi ya Allah. Habis yasinan Mas. Oh. Oke. Ini nunggu loading ya. Ini heparin-P nanti untuk membantu memasang antikoagulasinya. Terus kemudian ini pot-pot membaca nanti filter ataupun mesin ini sesuai yang dibaca mesin. Kalau toh tidak lolos, dia kan otomatis kalibrasi ya teman-teman. Nggak lolos pasti ngasih tahu. Guidein sama mesin teman-teman, nggak usah khawatir. Saya harus masang apa ya, seperti itu. Nggak usah khawatir, mesin ngasih tahu. Jadi kita pilih continue. Kemudian setelah pilih continue akan muncul custom mode, terapi info, new patient. Nah kalau pengen kita buka terapi info seperti apa? Ini sesuai dengan mode-mode yang nanti akan kita setting. Tapi ini untuk mengetahui aja seperti apa sih mesin ini nyimpen untuk terapi apa aja bisa kita lihat di sini ya. Bisa TPE, bisa CRRT. Ini untuk hemopurification, tapi filternya kita nggak punya kalau yang ini untuk CRRT sampai. Nah, setelah itu kita pilih new patient. Ini nggak usah ditekan ya. Tadi setelah continue kita pilih new patient aja. Pilih pasien baru. Pilih pasien baru, masukkan nama pasien atau ID pasien. Nama pasiennya siapa? Misalnya NN. Kita enter kalau sudah. Kemudian kita pilih pasien weight-nya. Berat badan pasien itu berapa aktualnya? Sekarang kan di DAT pasti sudah ada ya teman-teman ya. Nimbang berapa berat badannya kita masukkan misal 60. Oke. Enter. Kemudian hematokrit kita masukkan juga. Kalau ada hasilnya, mungkin kalau masih lama nungguin hasilnya belum keluar, kita enter aja yang sesuai dibaca mesin. Jadi kita bisa masukkan nanti saat running kita bisa masukkan. Kalau sudah ada kita setting misal 32. Oke. Enter. Nah ini yang tadi kita setting, pasiennya namanya sudah kita setting, berat badan, hematokrit juga kita sudah setting, baru kita confirm. Nah, kalau kita sudah confirm, karena ini pilihannya adalah CRRT, mode yang kita pilih adalah mode CRRT ya, yang akan terbaca mesin. Ada SCAF, CVVH, CVVHD, CVHDF. Mana yang sebaiknya kita setting? Itu mode yang paling besar, CVVHDF ya, yang paling tinggi HDF. Jadi kenapa kita harus milih mode yang paling besar teman-teman? Karena dia sudah membaca semua proses. Jadi bisa untuk narik urin kreatinin atau difusi, atau untuk proses konveksi, narik sepsis. Jadi kalau kita rubah kapanpun, dia sudah ada proses itu, gitu. Kita tinggal nolin aja yang kita tidak butuhkan. Misal dialisat kita tidak pakai, ya udah kita tidak pakai. Jadi kita sebaiknya pilih mode yang paling besar, paling tinggi, baru kita bisa maju-maju ya. Kalau dari awal SCAF saja, proses ini hanya untuk ultrafiltrasi saja, ambil air pasien saja. Jadi selama running, kalau kita dari awal setting ini ya selama running itu saja gitu, tidak bisa naik ataupun pindah mode ya. Jadi kita pilih mode yang paling besar. Kemudian ini heparin maintenance-nya. Jadi sama kalau kita tidak setting no antikoagulan, selama running mesin ini tidak butuh heparin maintenance. Jadi sebaiknya butuh tidak butuh kita tetap setting. Misalkan nanti pasien ini pada akhirnya PTA-PTT memanjang, kita tidak butuh heparin, kita bisa nolkan setting. Jadi yang penting nanti sudah siap untuk kita. Kalau sudah confirm sesuai dengan yang kita setting tadi,
Sesuai dengan CRT, HDR, sistemik atau heparinnya. Oke, continue. Baru ini persiapan load setnya, pemasangan set dimasukkan ke roda-rodanya. Oke. Step pertama, tekan di buletannya sebelah kiri teman-teman, biar kita tahu nanti perintahnya mesin apa kalau kita tidak tahu bacaannya. Jadi ini minta dipasangkan cartridge-nya ke dalam carrier. Jadi kita siapkan tadi yang filter kita sudah buka. Ini ada lubang di sini teman-teman. Tangan kiri ngejepit di holdernya. Kita masukkan ke filter. Ya. Kalau teman-teman belum coba pasangnya gimana? Seperti ini. Oke. Terus step berikutnya, kalau kita tidak paham dengan bacaannya, attach or pressure port. Lihat gambarnya, yang harus terpasang apa aja nih? Warnanya kuning, merah. Ini ada kuning. Memang tidak terlalu ketara warnanya teman-teman, tapi ada line di sini warnanya kuning, merah, hijau seperti ini. Nah ini kita pasang di sini, putar ke kanan. Terus yang dua merah-merah ini akan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ya, ini sih nyampe tapi yang kanan tidak. Nah, jadi kalau sudah punya pasangan ini ngajarin kita nih nggak boleh kemana-mana, gitu ya. Ini ada lubang, kita pastiin, putar ke kanan. Oke, 1, 2, 3. Nah berikutnya, snap discharge ring into its guide, press F1 line into blood leak detector. Jadi kita lihat atau cari selang warna kuning, kita pasang di blood leak detector. Jadi yang item ini kita masukkan atau diselipin di item-itemnya. Kemudian ini juga dimasukkan, cara masukinya selangnya ini kita tarik atas bawah, diselipin ke blood leak detector. Nah, berikutnya temporary hand access F1 while on trimming hook. Jadi kita nyari selang warna kuning sama merah. Ini warna kuning sama merah. Saya gantungkan sementara saja di samping. Ini yang paling gampang cuman. Place garrison chamber in its holder. Attach chamber monitor line to the return pressure port. Jadi kita cari yang seperti chamber seperti ini ya, kayak apa sih namanya? Kita pasang di sini. Tempatin bawahnya dulu, dorong atasnya. Terus kemudian return pressure potnya ini kita dorong, kunci di birunya. Terus berikutnya insert return line. Return line-nya ini nanti yang kita masukkan ke kayak infus pump ya teman-teman. Cari yang biru, kita buka dulu, pasang, dorong. Terus kemudian ini masangnya ditekan aja, tarik ke kanan, ditekan selangnya aja. Terakhir, open F1 scale, hand collection F1 bag, close scale. Jadi kita cari selang scale yang warnanya kuning, kita tarik kayak laci, nariknya sampai bunyi klik. Kalau berasa klik, nah kita siap pasang. Ini kantong pembuangannya ya teman-teman. Kita pasang di sini. Tutup lagi, dorong sampai bunyi klik. Jadi nanti kalau klik dia nggak sampai klik. Tidak ada perintah lagi.
tekan lock. Oke. Nah, ini sesuai yang terpasang ya teman-teman. Jadi barcode ini nanti membaca yang terpasang di mesin. Jadi N60, oh ya terpasang kan. Jadi intinya tadi itu digaitin sama mesin untuk masang satu-satu di mana gitu. Tapi kalau kita sudah hafal, biasanya kalau kita sudah hafal ya udah tinggal pasang-pasang aja kayak Mas Dwi, nggak usah ngikutin, langsung pasang gitu. Tinggal tekan loading gitu ya. Kalau sudah confirm. Ini berikutnya setelah kita pasang sudah sesuai dengan roda-rodanya, mesin ini kita diperintahin untuk memasang cairannya. Jadi ikutin satu-satu lagi. Nah, yang pertama ini kita tidak boleh rapih-rapihin dulu nih, dikasih tanda silang ya. Kita tidak boleh rapih-rapihin nih, putih di putih, disangkut-sangkutin, nanti aja kalau sudah nyambung ke pasien kita baru rapihkan. Baru step kedua, connect access F1 Y1 to priming solution bag, hand bag on priming hood, atau di samping mesinnya kita pasang NaCl. Saya buka ya. Yang kita sudah isi dengan heparin 5000 ml. Udah nggak usah diklaim-klaim, biarin terbuka semua. Berikutnya connect pre-blood pump atau PBP. Jadi kita cari selang warna putih, kita buka scale warna putih juga, tarik sampai bunyi klik. Nah, ini digantung NaCl yang 500. Ini aja. Ini pakai Prismasol ya. Sebetulnya pakai Prismasol atau NaCl. Ini pakai ditusuk aja, Mas. Iya. Oke, saya masukkan di sini. Ini sebetulnya PBP opsional ya, teman-teman bisa pakai NaCl ataupun Prismasol boleh. Tapi kalau yang ungu sama hijau harus Prismasol. Berikutnya connect dialis supply. Jadi yang hijau kita cari selang warna hijau. Kemudian kita buka selang scale warna kuning. Enggak. Jadi ini sesuai dengan aslinya, packaging aslinya. Nah, berikutnya kita cari selang warna ungu. Kita buka scale warna ungu juga. Jadi kita biasanya habis CRRT itu pulang-pulang kayak Popeye. Soalnya angkat-angkat ini kan 5 liter ya. Atau ini aja Mas. Oh, gini.
dipotong dan ditampung ke sini nanti sisa creamingnya. Kalau sudah tidak ada perintah lagi, baru kita pilih continue. Nah, ini untuk pemasangannya heparin maintenance-nya sesuai dengan advice dokter. Berapa harus dikasihnya sesuai dengan hasil PT APTT juga. Kita pasang di sini. Nah, ini untuk pemasangannya nggak usah lah ikutin satu-satu ya teman-teman. Kayak pasang heparin maintenance biasa. Auto down sampai auto up muncul, kita pasang. Ini plannernya kita buka ya. Baru tekan auto up sampai continue muncul, berarti sudah pas masanya. Kita kunci lagi, tekan continue, confirm. Oh ya, sudah terkunci. Oke, confirm. Prem atau prem test sebetulnya sama saja. Kalau prem itu nanti tesnya manual kita tekan sendiri, tapi kalau kita lupa tekan tesnya, mesin ya nggak lolos gitu ya. Lebih baik kita nah, ini udah terbaca. Kadang nih yang nggak muncul muncul seperti ini warning, ini nggak pas masanya. Kalau kita kurang pas, mesin ngasih tahu. Jadi dibaca dulu apa yang di warningin sama hasil PT APTT. Misal pasien itu tidak memanjang ya PT APTT-nya. Dalam sejam itu biasa kita kasih range-nya 500 sampai 1000 unit per jam. 500 sampai 1000 unit per jam. Kalau minimal kita kasih 200 sampai dengan 500. Kadang kalau pasien itu bleeding, ternyata nggak bisa ditolerir ya, kita harus pakai, nggak harus pakai heparin, kita bisa free in aja, dinolin aja. Biasanya dokter minta 1,5 sampai 2 kali APT. 1 sampai 2 kali PT APT. 1,5 sampai 2. 1,5 sampai 2. Sepsis gitu. Jadi ini sudah satu paket. Kalau HD mungkin kan bisa dilepas, diambil filternya aja, di reuse ya. Kalau ini enggak. Kadang nggak sampai 24 jam clotting. Jadi kita nggak sempet reuse juga ngapain gitu ya. Jadi kita juga nggak saranin untuk reuse, karena kita bingung reuse-nya lewat mana gitu ya. Ini nggak bisa dilepas. Jadi memang di setting memang untuk 1 kali pakai. Jadi sekali pakai selama filter itu tergantung dari kapan tindakan itu harus bisa dilakukan. Misal kalau early decision berarti sepsisnya kan belum terlalu banyak. Itu filter itu kadang bisa bertahan 4 sampai 5 hari. Iya. Tergantung. Kalau udah sepsis berat belum 1 hari clotting. Berarti kalau clotting setting lagi dari awal. Dari awal. Dibuang semuanya, ganti baru lagi. Jadi kenapa kalau kadang sebelum 24 jam udah clotting, dokter udah marah, kok udah clotting sih? Karena ini memang harganya mahal. Biasanya budget yang ke pasien tuh berapa ya biayanya untuk sekali CRRT itu? Sekali CRRT kalau di RSCM saya punya itu aja di RSCM paket 1 hari. 1 hari. Kurang lebih 10 sampai 15 Juta. Oh iya. Iya. Karena kan memang untuk tindakan pasien-pasien yang aki ya, sepsis, yang shock hipovolemik seperti itu gitu. Jadi banyak yang tertolak juga sih, yang tidak harus nanti kedepannya itu harus cuci darah rutin seperti itu. Iya. Teman-teman ini sudah lewat ya. Jadi sebelum masuk ke pasien kita pastikan dulu udara sudah tidak ada, atau misal tadi kalau masih ada udara dikit kita bisa manual prime. Kalau manual berarti kita tekan terus nih teman-teman. Tapi kita lihat di samping, jangan sampai kehabisan, nanti belum udara lagi. Nah itu yang termasuk. Kita ganti dulu. Kita manual prime nih. Kalau manual prime sesuai dengan kebutuhan saja, nggak harus
terus yang 5 menit tadi. Kalau reprem lagi 5 menit lagi, ngetes lagi, butuh waktu lagi gitu ya. Nih, kalau sudah selesai, nggak ada udara lagi, kita isi chambernya ini sampai putih terendam dengan menaikkan panahnya. Putihnya terendam sampai belum? Nih. Kalau sudah, kita confirm level. Isi sendiri ya. Setelah kita confirm. Kalau sudah tidak ada, sudah sesuai, kita pilih continue. Nah, kemudian ini mulai kita setting ya. Kalau fluid granules ini kita lewatkan saja, kita tidak boleh rubah. Jadi kita pilih confirm aja. Nah, untuk settingannya ini sesuai dengan advice dokter, tapi kadang kita harus tahu dari mana sih sebetulnya settingannya. Ini mau dijabarin apa enggak, Mas? Sedikit aja. Oke. Pasti nanti aku lupa lagi nih, nggak ngerti apa itu ya. Udah mandi hilang. Blood. Nah, blood itu kecepatan blood flow, kayak kalau di HD itu QB gitu loh, Kak. Ya, kecepatan narik darah. Jadi blood itu sebetulnya mempengaruhi cepat tidaknya clotting itu di sini. Bersih tidaknya saat running atau filtrasi nanti tergantung dari bloodnya juga, gitu ya. Berapa sebaiknya yang harus disetting blood ini saat running? Minimal 2 kali berat badan pasien. Ya, selama tensinya pasien itu bagus, tidak ada goyang, terus ya tensi 80, 100 lah minimal ya, kita bisa pakai blood itu 2 kali berat badan pasien. Kalau kita dari awal bloodnya itu dikasih 80, itu resiko clottingnya juga besar sekali sebetulnya. Jadi kalau bisa kasih kecepatan yang besar dulu, setidaknya darah nanti akan ngasih jalan dulu dengan kecepatan yang besar, di dikasih tekanan gitu, lewatin membran porinya. Yang penting udah ada jalan dulu, baru kita bisa turunkan biasanya gitu ya. Blood itu 2 kali berat badan. Tadi pasien 60, jadi 120. Oke. Pre-blood pump, karena ini fungsinya untuk predilusi. Pasien sudah pakai heparin maintenance, kita nolkan saja ya. Ini nolkan. Kalau mau dikasih maksimal berapa? Kalau dikasih maksimal berapa? Sebetulnya ini ada hitungannya, Mas, tidak boleh lebih dari blood yang kita setting. Bloodnya 120 nih. Kecepatan nanti kan yang putih itu yang nanti ngasih predilusi ya. Putih ini yang narik dari bawah ke atas, jadi masuk ke filter itu dia lebih encer. Kalau kecepatannya kita kasih 120, misal PBP ini dikasih 500, darah masuk ke filter terlalu encer tidak? Encer sekali, yang dibaca bukan darah murni. Sehingga mesin itu kadang kasih warning return disconnection. Jadi tidak membaca, oh ini bukan darah yang masuk karena terlalu banyak yang diencerin cairan yang masuk tadi gitu ya. Darahnya bukan darah murni karena nanti PBP itu masuknya ke sini. Nah, dibilas gitu teman-teman ya. Tidak boleh lebih dari. Jadi untuk PBP itu tidak boleh lebih dari blood yang kita set. Misal bloodnya 120 ya bolehlah 110 gitu. Itu masuk ke badan, keluar lagi. Keluar juga. Jadi Habis ya. jadi kenapa PBP itu kadang akan memperberat kerja filter juga? Karena filter ini akan membuang PBP yang kita setting. Berapa jumlah yang kita setting dia akan terbuang juga melalui filter. Nanti akan terlihat saat kita sudah confirm semuanya, nanti akan kelihatan ya. Terus kemudian dialisa dan replacement. Nah, dialisa berapa yang harus kita setting? Sesuai dengan konstanta yang akan kita pakai dikali berat badan pasien. Konstanta yang biasa kita pakai itu 25 sampai 4 25 sampai 30 sampai 45. Tergantung sih, kadang nefro sama KIC beda. Sekarang kita pakai 30. Iya. Kalau KIC biasanya 30, nefro 25
Ya, gitu tergantung. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan yang signifikan nanti saat kita running hasilnya seperti apa. Hasil akhirnya menentukan sih. Gitu, ya. Pakai cairannya yang akan pengaruh. Lebih banyak konstanta yang kita pakai, cairan yang kita pakai juga akan lebih. Nah ini balik lagi ke konstanta yang dipakai ya teman-teman. 30 sampai berapa mas tadi? 30 sampai 40 kali berat badan pasien ya. Misal kita pakai 30 Kali 60. 30 kali 60 1.800. 30 kali 1.800 dibagi 2 900. untuk kebutuhan dialisat dan replacement ya, dibagi 2. Jadi untuk kebutuhan dialisat dan replacement. Jadi untuk ngambil ureum kreatinin sama removal cytokine tinggal dibagi 2. Tapi kalau itu imbang kita antara cytokine sama ureum kreatinin. Tapi kadang dokter pengen saya ngambilnya lebih efektif ke sepsisnya. Jadi nilai yang besar saya isi di, kalau sepsis pakainya ya replacement. Nilai besarnya di replacement. Atau sebaliknya, kalau saya targetnya ke ureum kreatinin, dialisatnya yang lebih besar. Jadi kalau ngapalin saya hijau ini ureum kreatinin gitu aja. Ungu untuk sepsis. Ya. Kalau kita dua-duanya imbang ya tinggal bagi 2 aja. 900-an ya. Terus kemudian pre dan post. Ini maksudnya pre postnya filter. Jadi pemberian replacement itu kita bisa kasih pre atau post filter. Itu lebih efektif mana kalau kita kasih lebih efektif, targetnya lebih ke pasien saya. Removal cytokine-nya saya targetnya ke pasien. Biar lebih efektif. Saya kasih pre atau post teman-teman? Pre atau post? Untuk removal cytokine. Untuk pasien targetnya saya pasien. Biar lebih bagus saya kasih pre atau post? Pre atau post? Pusing sebenarnya nggak tahu pre atau sama ya. Pos. Ya. Pos kenapa dia jauh lebih efektif untuk removal cytokine untuk pasien? Jadi kalau lihat replacement itu kan nanti yang akan bertemu dengan darah mengikat mediator sepsisnya masuk ke filter, dibuang di filter ya. Dikasihnya yang ungu ini nanti akan naik di pompa, dikasihnya pre-filter, ini pre. Setelah darah mau masuk ke filter, dia dikasih cairan replacement mengikat mediator sepsis. Ada pre di sini ya. Ini kalau kita kasihnya pre. Kalau post langsung di sini otomatis terklaim. Post di sini langsung darah langsung masuk ke filter tanpa ada cairan replacement yang masuk. Ada bayangan nggak? Jadi gini, kalau kita targetnya ke pasien biar lebih efektif untuk removal cytokine, post. Jadi kenapa post lebih efektif? Darah masuk ke filter lebih pekat, tidak ada cairan replacement dulu yang masuk, baru dikasihnya di setelah filter. Ya, yang dipisahin banyak nggak ke filter? Banyak. Sepsisnya, karena darahnya pekat, belum ada cairan replacement yang sudah memperdilusi darahnya ke filter, ya kan? Ya, yang dipisahin banyak di filter. Bagus untuk pasien, lebih efektif untuk membuang sitokinnya. Tapi filter kerjanya keras nggak? Keras. Cepat clotting. Ya. Begitu sebaliknya. Kalau kita kita targetnya ke filter jauh lebih awet biar tidak cepat clotting. Yang saya kasih adalah pre. Postnya otomatis terklaim, darah masuk ke filter terdilusi, darah ke sini sudah encer. Yang dipisahin banyak nggak sepsisnya teman-teman? Dikit ya, karena sudah tercampur oleh cairan replacement.
sehingga filter kerjanya nggak berat tapi nggak kurang efektif untuk removal super kain. Gitu. Jadi targetnya mana nih, mau nyelamatin filter apa nyelamatin pasien? Pasien. Benar. Pasien ternyata 12 jam udah clotting filternya ya. Luar biasa. Belum tahu di lapangan seperti apa ya Mas. Plafon habis. Oh, dokternya bisa marah-marah, ini bisa clotting. Padahal bukan salah kita juga, ternyata kondisi pasien. Itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan di ruangan seperti itu. Oke. Terus kemudian kita masuk ke fluid removal. Jadi prepos itu fungsinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa sekarang tahu dulu, besok lupa nggak masalah ya teman-teman ya. Karena memang nggak ada mesinnya, mau diapain? Yang penting kita udah tahu. Kemudian fluid removal. Fluid removal ini kalau di HD UF goalnya berapa? Gitu ya. Kita mau setting UF goalnya pasien nih. Saya mau buang cairan yang ada di tubuh pasien biar pasien nggak odem. Nah, fluid removal itu kita harus hitung dulu intake yang akan masuk selama 24 jam ke depan. Pasien ini ada sonde, ada obat, ada infus lah. Kita hitung 24 jam ke depan. Ditambah pasien ini ada odem tidak? Pasien ini ada odem tidak? Misal odem kira-kira berapa ya dok? Oh ada sekitar 1.500 deh odemnya. Terus kita hitung ditambahin infus tadi 1.000. Berarti kan ditambah 2.500 ya. Genepin aja deh 2.400 biar gampang gitu. Bukan clotting. Apa? Balance-nya positif. Balance-nya positif. Jadi balance yang kemarin itu berapa? Ditambah intake hari ini 24 jam ke depan berapa? Odem lebih banyak lagi ya. Udah nggak bisa positifnya berapa? Berapa ditambah intake? Jadi dibagi 2. Kalau kita sudah hitung balance yang yang akan dibuang tadi, terus kemudian intake yang akan masuk dibagi 24, kurang lebih karena tadi jumlahnya 2.400, 100-an ya. Jadi 100 ini per jam cuma narik segini, nggak berasa loh. Di HD nggak bisa narik 100. 4 jam 3 liter. Jadi kenapa kalau pasien yang hemodinamiknya nggak bagus, di HD pasien udah boleh selesai HD-nya. Kenapa mesin ini lebih menolong untuk pasien-pasien yang hemodinamiknya nggak stabil. Tapi nanti misal pasien ini ternyata sudah stabil, kita refer ke HD boleh gitu. Jadi ini untuk mengurangi hemodinamiknya nggak stabil. Jadi kalau sudah bagus kita pindah ke HD gitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak harus terus-terusan ini. Gitu. Jadi kan mengurangi kos juga, harganya nggak jauh lebih mahal. Oke. Kalau sudah kita pilih confirm all. Nah ini settingannya heparin. Ya heparin. Kalau settingannya berapa nih tergantung dari pengenceran. Udah minimal ini 2. Misal 2 cc itu isinya 1.000 unit, tergantung deh pengencerannya berapa. Ya minimal 2. Oke, kalau sudah kita confirm. Nah, kalau sudah nanti akan terbaca oleh mesin apa saja yang harus dibuang oleh filter. Jadi nanti PBP misal ada settingan akan terbuang di sini. Jadi tidak ada satu cc pun yang masuk ke tubuh pasien. Bahkan heparin yang nanti masuk ke filter dia akan terbuang juga sesuai yang kita setting ya. Tidak ada satu cc pun yang masuk ke tubuh pasien. Kalau sudah kita pilih continue, nah nanti akan muncul ini tinggal connect ke pasien. Connect ke pasien, kita nyambung ke pasien. Tidak usah lah ikutin satu-satu pusing ya. Kalau pasien itu CDL-nya warnanya merah sama biru, kita klaim aja merah. Atas bawah kita klaim. Kita lepas dari mesin. Terus CDL pasien kita aspirasi yang paling lancar untuk yang merah, entah itu biru atau merah. Yang penting ini yang kuat, yang lancar.
nggak apa-apa di switch. Nah, kadang kita nggak harus ngikutin merah ke merah, biru ke biru. Ya. Tapi ada dokter yang maunya merah ke merah, biru ke biru, tergantung dari. Itu namanya setia. Ya, padahal ini juga nggak lancar, maksain yang capek kita gitu. Nah kemudian yang kuning ini kita pindahin ke kantong pembuangan ya, langsung kita buka klemnya. Ini anggapannya sekarang CDL pasien. Di CDL pasien aspirasi dulu, jangan dimasukin lagi ya karena ada heparin lock. Kita buang, ditarik sesuai yang ada di tulisannya di CDL-nya. Biasanya 1,6, 1,5 kita tarik aja. Nah, kita buka klemnya. Jadi biru sama merah ke CDL pasien, kuning tadi dipindahin ke pembuangan. Kalau sudah, tekan continue. Start. Sudah, ini nyambung ke kasus. Apa sih? Memang yang bikin riwah itu tadi prosesnya priming-primingnya, apa namanya, pasang-pasang sebelum priming. Kak, Yes. kalau ada trouble itu sesuai tulisannya sama yang di mesin. Kayak misalnya Sesuai roti, ya. udara, apa macet apa gitu. Oke. Jadi mesin ini sesuai yang nanti misal ada trouble di mana, sesuai yang dibaca mesin. Misal nih saya kasih troubleshoot Dia nggak gerak. Dia nekuk. nekuk pasiennya, akses nggak lancar seperti itu biasanya. Nah, jadinya apa? Bunyinya apa? Sesuai yang dibaca mesin. Akses extremely negatif, akses pasien. Jadi yang warna merah itu namanya akses. Akses. Jadi kita cek akses pasien yang warnanya merah. Akses yang merah kita cek. Oh ternyata clicking atau luka kebuka. Kita klaim ya, buka misal. Kemudian continue. Ya. Ini muncul akses extremely negatif itu bukan hanya kita saat buka klaim lupa. Kadang akses pasien nggak lancar munculnya seperti itu karena yang ditarik mesin tidak ada. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Bebas. Bebas tanyanya. Kak, Yes. misal nih pengalaman kan kayak di hari kita kan pasien ICU kan turun ke HD nih. Nah pasien kita tuh kebetulan kan kondisinya kan nggak bagus Iya. gitu. Sering ada trouble misalnya kayak pasien itu tiba-tiba shock atau tiba-tiba hemodinamiknya nggak stabil. Stabil. Gitu. Kalau yang ini gimana nih? Nah, ini bedanya dengan HD. Jadi kadang kalau HD itu kalau pasiennya itu tiba-tiba tensinya turun, Iya. turun, stop biasanya, atau mungkin ya udah end treatment selesai gitu. Iya. Justru mesin CRRT ini dengan kondisi pasien yang tidak stabil kita bisa kerjakan karena untuk memperbaiki kondisi pasien. Memang dalam perjalanannya itu MAP biasanya meningkat gitu. Kadang tensi aja kita turun-turunin tuh topangan biasanya di tengah perjalanan. Iya, karena ini untuk membantu hemodinamik pasien itu jauh lebih stabil. Nggak tahu kalau Mas Dwi di lapangan tensinya kalau nggak terlalu ya, jadi tetap running aja Kak. Jadi naikin, misal turun ya naikin topangannya. Dan nanti kalau sudah kita turun. Justru ini lebih aman untuk pasien-pasien yang hemodinamiknya nggak stabil. Ya. Kalau HD nggak bisa, karena itu yang salah satunya adalah penarikan yang berlebih saat HD. Kalau HD kan waktunya 4 jam aja Kak. 4 jam, dalam waktu 4 jam pasien ini harus ditarik 5 liter. Tensinya goyang nggak? Pompa berat loh itu. Kalau CRRT nggak bisa, karena kita bisa slow banget cairannya. Nah ini flow problem. Oke. Biasanya kita goyang-goyang, terus kemudian kesenggol seperti ini, biasanya mesin akan membaca juga. Nanti cairan juga penuh, sisa pembuangan dia akan terbaca juga. Stop dulu berarti. Enggak, Langsung buang aja ya. langsung buang. Langsung buang. Dari bawah pakai gas ukur. Oh. Gas ukur kayak.
Langsung. Aku pikir nggak ada kayak gini, ternyata kayak kate sudah kuring mek. Ini ada berita atau dibaca mesin bag empty yang mana kak? Yang Hijau. kosong. Kosong. Hijau. Jadi kalau cairan habis manapun nanti akan dibaca oleh mesin oh yang hijau. Jadi jangan lihat yang ini yang kuning. Bukan. Oh, ada Jadi warnanya Kak. Iya. Jadi warnanya itu yang akan dibaca oleh mesin. Dia akan ngasih tahu di mesin. Jadi hijau kita ini sudah berhenti, teman-teman bisa tinggal tarik aja. Ganti cairan yang baru, dilepas dulu, pasang lagi, dorong sampai bunyi klik. Jadi nggak usah stop mesin, mesin ngasih tahu sendiri teman-teman. Oh, nggak perlu di stop. Enggak, diiklan dulu, dilakukan dulu, Soal pasang, sudah. Diklaim dulu teh kalau ngisi. Nggak usah nggak apa-apa, langsung aja karena ini sudah berhenti. Oh, udah pasti otomatis Iya. berhenti. Kecuali kalau kita ini masih belum stabil. Oh, itu berarti. Ya. Kalau tiba-tiba ada udara gimana Bu? Udaranya di Misalkan ada udara pas kita masukin apa tadi yang ya, dialisat itu ganti misalkan dialisat terus ada udara nih, masalah nggak itu Bu? kalau selama di hijau nggak masalah ya, Ah. nanti tidak terbaca oleh mesin. Tapi yang di ungu, kalau lebih aman memang diklaim, cuman tetapnya lupa. Gitu. Jadi sebetulnya nggak usah diklaim, ini juga akan berhenti. Gitu. Kalau ada udara, mesin juga kasih warning. Kasih warning. Ada bacaan air in blood. Kalau narik itunya udaranya kita bisa Ada. dari Jadi nanti di sini ada sekat ya. Jadi ini sebetulnya bisa dari akses pasien yang nggak lancar. Jadi ketika narik dari pasien itu yang ditarik bukan darah murni, karena mungkin pasien ini kondisinya CDL-nya kinking atau menyentuh dinding pembuluh darah. Yang ditarik kan bukan darah, udara masuk ke sini. Gitu. Nah nanti udara masuk lama-lama nge-trap ke sini, misal udaranya itu akan masuk ke filter dan si kompartemen buat atau ngambil tuh. Ngambil oh di situ. aerosol chamber ya. Nah, udaranya sampai segini, misal ya. Ini biasanya apa yang harus dilakukan? Panggil dong. Bayani. Kalau nggak turun bayi. Aspirasi. Iya. Oke, ini bisa nggak kita intervensi pakai apa namanya spatula ini kita sedot? Bisa. Bisa. Ya bisa, Oh, karena bisa. ini udah ngeklaim. Oh. Iya, ini sudah ngeklaim. Kalau kita tarik-tarik pun nggak akan bisa. Kita harus ngapain nih? Panik duluan. Mesinnya mati mesin. Hasil kan? Akhirnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lepas. Biasanya teman-teman telepon, saya pandu by phone, Kak di mesin ada alarmnya matiin dulu deh biar nggak panik. Biasanya alarm itu yang bikin panik ya. Oke. Ada tulisan riliskan nggak Kak di mesin? Relay. Tapi nggak muncul Mbak. Oke, Kakak naikin dulu panah, ada panah kanan bawah atas. Oke, naikin sampai lihat di pojok kiri itu ada nilai yang bergerak-gerak, nilainya negatif. Ya, naikin. Tapi ini nggak naik kan Mbak, nggak apa-apa. Yang penting ini nilainya berubah, jadi negatif. Oke, negatif. Emang agak lama ya, apalagi udah nih darah, paniknya minta ampun. Iya, pasti nggak punya darah. Gimana Pak? Negatif, sudah negatif berarti rilis klaim muncul. Tekan rilis klaim. Oh belum lagi ya? Oke, sampai rilis klaim muncul. Nah, fungsi rilis klaim ini membuka klaim yang di bawah. Harapannya sih udara kan nggak naik turun ke bawah ya. Jadi kalau udara sudah naik ke bawah, naikin lagi sampai udaranya naik. Ini mulai naik. Ya. Oh. Kalau sudah naik itu kita rasanya aman, lega. Oh dia udah naik. Ya, Cynthia udah naik tuh. Terus jadi Cynthia chambernya udah kosong naik. dong. Iya, kosong. Makanya kita naikin. Kalau kira-kira sudah bisa setengah jalan, biar nggak
lama berhentinya takut clotting, kita continue saja. Yang penting bisa muter, ini masih setengah kan? Ya. Bisa kita adjust chamber. Naikin panahnya sampai putih terendam. Jadi apapun yang dibaca mesin kita bisa lakukan gitu. Jadi diperintahin apa? Ingat dalam. Wah, tinggal buka lagi video gampang. Terus sampai putihnya terendam baru kita confirm. Confirm. Sudah. Jadi kalau ada udara apa yang harus kita lakukan tindakannya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa semuanya ada jalannya lah ya. Siap. Nah, gambar observasi ini nanti yang akan kita isi setiap sejam sekali ya Mas. Sejam sekali kita harus checklist juga. Nah, kadang kan kita tidak tahu berubah tiba-tiba atau mungkin dokter mau minta ganti mopnya gitu ya. Nah, blood itu yang atas itu ada blood pressure, tensi, terus kemudian nadonya, terus kemudian yang bawah itu disetting sesuai yang dilihat. Terus kemudian ada akses, nilai akses itu yang dilihat yang bergerak-gerak ini ya teman-teman. Jangan yang ini yang bergerak-gerak. Nah, biasa nilai akses itu tidak boleh lebih dari negatif 100. Jadi kalau negatif 100 berarti ada hambatan di akses. Jadi kalau lebih dari negatif 100 berarti akses pasien yang nggak lancar. Jadi kenapa kadang-kadang akses ini mempengaruhi cepat tidaknya clotting gitu. Filternya cepat clotting itu dari akses pasien. Mbak, pasien saya kok ini ya filternya cepat clotting, TMP-nya tinggi. Ternyata dilihat aksesnya juga di atas negatif 100. Wah, ini aksesnya Kak yang nggak lancar. Yang merah narik, yang biru masuk ke pasien. Terus kemudian filter ini sudah berapa yang di-remove oleh filter. Jadi filter akan membaca sesuai yang disetting tadi ya, kita plasma. Kemudian sisa-sisa filtrasinya itu akan terbuang melalui filter. Kalau clotting tulisannya apa Bu di filter? Ada filter clotting. Oh gitu. Nah, ini yang salah satu indikatornya kalau filter itu sudah mulai clotting, TMP salah satunya, transmembran pressure. Jadi kadang dokter tanya TMP-nya udah berapa nih? Gitu. Nah, ini TMP kalau udah di atas 250 resiko clotting besar sekali. Gitu. Jadi retensi filter itu sudah berat di situ sehingga sebelum ada warning TMP filter clotting akan ada bacanya TMP too high. Gitu ya. TMP too high. Tindakan kita apa? Ganti. Jadi kadang kan kita pilihan pilihan kedua kalau ganti filter baru. Karena filter ini mahal, kita pasien juga kan ke pasien kadang BPJS aja ditamunya misal 1 filter. Karena ini belum masuk BPJS ya Mas ya, nggak tahu di sini. Kalau di sini belum. Oh. Iya. Ada kalau RSCM itu dia bisa dipakai tindakan lain. Ya itu mungkin bisa juga seperti itu ya. Jadi pakai tindakan lain tapi bukan syaratnya sudah memakai ventilator. Nah, sebelum kita ganti filter baru biasanya kita lakukan resirkulasi teman-teman. Jadi kita masukin darah dulu. Harapannya filter ini bisa dipakai lagi. Nanti kita coba lagi pakai filter yang sama gitu tanpa harus ganti filter baru. Kan mengurangi resiko biaya juga yang besar gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita siapin NaCl dulu tanpa heparin di sini. Ini masih ke pasien ya. Saya stop. Ini kayak proses kita mau nyelesain running. Saya stop, saya kasih ajar yang gampang aja teman-teman. Ini kalau sudah berhenti, yang merah di pasien saya ambil.
saya ambil lepas dari pasien, mungkin masih di pasien ya ini ya. Ini saya masukin ke NaCl. Yang ini pasti kan ada double luganya yang apa namanya? Ini masih terpasang di samping triway-nya. Ini double lumen pasien. Ini saya pasang ke triway-nya NaCl. Bayangannya seperti ini. Yang biru bayangannya masih ke pasien. Ada bayangan ya? Ya. Oke. Ada bayangan. Saya tekan resum, nggak usah tekan apapun, resum aja, balik lagi. Berarti muter lagi kan? Ini muter. Berarti darahnya yang di selang tadi dibilas oleh NaCl. Dibilas. Ya, ada bayangan dibilas sampai filter ini bening. Di ujung biru ini udah mulai pink-pink. Jangan bening banget, pink aja deh. Kita stop. Nah, tadi kan seperti ini. Stop. Yang biru di pasien ini kan bayangannya seperti ini tadi ya. Iya. Saya ambil sekarang masukin ke NaCl. Oh, dibalikin dulu. Iya. Terus saya kasih yang gampang aja. Resum lagi, tinggal 0-0in settingannya. Ini namanya juga resirkulasi. Resirkulasi. Iya. 0-0in kecuali blood. Ini resirkulasi manual. Sudah kasih heparin 5.000 unit di sini. Udah, dia muter-muter lagi, nggak bilas lagi. Biar lebih bening, terus kemudian nanti tinggal nyambung ke pasien lagi bisa. Ini kalau manual. Tapi kalau mesin, kita tinggal resirkulasi mesin. Bedanya apa? Kalau resirkulasi mesin nanti dari awal kita pilih reprime lagi, butuh waktu lagi, priming lagi, ngetes lagi, waktunya lebih banyak, ya. Jadi kita tinggal ini aja, resum, stop resum aja. Tinggal buang sisa-sisa yang tadi ada di filter, tinggal nyambung lagi, gitu, tanpa harus screening ulang. Nah, kalau mesin itu dapat jatah resirkulasi itu hanya 1 jam saja teman-teman. Setelah 1 jam selesai dia minta priming lagi, baru connect ke pasien, ngetes lagi. Kalau ini kita berjam-jam bisa, mau 1 hari 2 hari pakai filter yang sama dalam posisi resirkulasi gini bisa. Jadi ini lebih aman. Saya biasanya saranin yang seperti itu. CT scan, Kita putus dulu, kita scan, selesai scan kita pasang. kita pasang lagi. Caranya seperti ini. Stop ini. Stop. Penting darahnya masuk dulu. Kasih heparin tadi 5.000 unit. Ditarik dulu. Jadi untuk ngebilas aja. Bilas aja ya. Jadi nanti sebelum masuk ke pasien ya heparin itu harapannya nggak masuk ke tubuh pasiennya, dibuang dulu. Dibuang dulu. Iya. Jadi nanti nyambungnya, nyambung lagi kan kita stop. Yang merah kita sambung ke pasien, balik lagi. Tapi biru tetap di NaCl saja. Oh. Baru kita resum. Jadi darah masuk, yang sisa heparin tadi kebuang di sini. Oh iya. Gitu. Setelah sudah mulai lengkap, kita baru sambung dua-duanya ke atas. Kurang lebih seperti itu. Jadi belum ada bayangan ya teman-teman. Udah dong, ini bayang. Besok pas jaga minus mungkin ketemu secara arti mulai itu. Amin. Mudah-mudahan ketemu ya Allah. Gampang saja untuk treatmentnya tadi, kayak kita ngembaliin darah yang waktu apa namanya mau resirkulasi teman-teman. Jadi kita siapin NaCl tanpa heparin samping mesin. Kemudian kita pilih stop saja. Oke, stop. Bayangannya kan ini masih di pasien ya. Jadi setelah tadi resirkulasi selesai, nyambung ke pasien, ini di pasien kita ambil yang merah. Merah kita ambil, dilepas, masukin ke NaCl. Ada bayangan ya? Ada. Yang biru tetap di pasien bayangannya. Nah, kemudian saya resum lagi. Resum. Yang merah ini di pasien, yang biru di pasien, yang merah di NaCl. Nih.
narik NaCl-nya masuk, ngebilas darah yang masuk ke filter, dibilas sampai di ujung pasien ini udah peak, boleh saya stop. Terus kemudian yang biru ini di pasien saya ambil, masuk NaCl, terlepaskan dari pasien, udah tidak ada perintah lagi karena kita mau selesai, tinggal end treatment, disconnect. Ini saya ajarkan yang gampang, disconnect, unlock, sebelum unlock lagi declare vessel. Kalau nggak muncul. Iya, nanti darahnya ini tuh masuk ke sini, saya filter apa bisa dipakai lagi. Unlock. Sudah pas. Ini harus dipasin. Coba. Sebentar, biar verifikasi dulu, lihat dulu. Ini masih bisa dipakai. Sakit dibuang kan. Gini aja diturunin. Ininya kan kepake. Iya. Ini bolak-balik kan gampang. Di sini aja. Makanya sehari itu pasien itu dibajetin bisa diikuti tadi saya. Saya pernah dibahas sama PSS kan BBS sama persahabatan. Sekali nggak tahu punya mesin CRT kali ya dia. Soalnya katanya yang punya alatnya cuma persahabatan, CR Fatmawati sama apa juga. Dia dipaksa beres sih. Katanya 150 juta kali. Tapi saya BPJS. Nggak tahu ya katanya. Tapi umum nggak tahu semua. ICU keluar. Ini tindakan doang, 150 juta. Apa semuanya? Sampai turun. Tindakan kalau saya dilihatin kan pas mau pulang kan dari kasirnya ICU doang aja 300 juta lebih, perawatan 10 hari sama di ruang perawatan 20 hari. Nggak ada, paling ada obat doang yang dari sini beli di luar. Kalau udah selesai tinggal powernya aja Pak ya? Ya kalau udah selesai tinggal pijit powernya aja berarti. Iya. Nggak ada stepnya, nggak ada. Jadi ada kayak selang infus itu tambahan masuk pasien. Darahnya dipasang. Darahnya di sini. Maksudnya ini tadi Oh itu semuanya aja berarti yang warna semuanya. hijau, yang warna biru di blood di sini baru masuk ke pasien. Pakai alat CRRT kali ya kalau saya. Karena dia dipasang CVP kan. Ini bisa Berarti masuk dari situ kali ya. panasnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya 38, Oh, sambil transfusi bisa Pak? Bisa. tapi transfusinya itu nggak disimpan di pasien langsung. Oh lewat yang satu lagi, akses satu lagi berarti ya? Bisa. Nurunin HB nggak Pak mesin begini? Enggak ya? Aman ya? Aman.
Selama yang polisi masih punya alat Ada selang tambahan buat yang di